Sobat Genta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Iin di sini kembali lagi ya. Oke, di Genta Podcast. Oke, langsung saja nih. Kita kedatangan 2 orang tamu. Nah, salah satunya mungkin kalian udah nggak aneh lagi, udah pasti kenal lah ya. Yang satu lagi nih beliau. Nah, di segmen tamu istimewa ini pastinya istimewa dong tamunya. Pastinya kalian pasti pengen tahu siapa beliau dan apa aja sih yang mau diobrolkan. Oke, langsung aja ya. Kayak ada 2 bintang tamu. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Selamat pagi Bu. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Semangat ya Pak. Semangat. Oh, semangat. Kemudian dengan Ibu, bisa Ibu nanti perkenalkan ke sobat-sobat Genta Bu, nama lengkap ataupun Ibu di bidang apa gitu. Sobat Genta pasti pengen tahu siapa ini gitu, bintang tamu ini siapa, kali ini siapa ya gitu kan. Karena sering kita undang tamu-tamu istimewa, kali ini siapa ya, kepo mereka Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mbak Iin ya, Boleh. sama Pak Asep gitu ya. Kalau kami di kantor, teman kami namanya Sobat Naker. Sobat Naker. Kalau di sini Sobat Genta ya. Sobat Ya. Adik-adik dong. Saya udah adik-adik. tua, adik-adik Genta. Ada Genta. Sobat juga apa Bu? Aduh. Jadi ikut muda nih. Iya. Jadi saya Ibu Wirna dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Kalau ada undian saya undi kasih hadiah. Alamatnya di mana gitu? Ada yang tahu nggak ya kantor Nah, saya ya? Itu dia. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu kayaknya. Atau mungkin diam-diam tahu Bu. Googling kali Bu. Sebenarnya pasti harus tahu karena kita pasti harus sering berkaitan berhubungan. Jadi saya Bu Wirna, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja. Wah, luar Nah, biasa. seperti itu Cocok ya. banget tuh, Bu. Jadi kami dari Disnaker itu beberapa program banyak sebenarnya. Dan kebetulan saya sendiri, saya itu mulai bekerja tahun 1993 Pak, sampai sekarang. Wih, sudah matang banget Bu. Bukan mateng Pak, udah capek ngurusi. Jangan sampai Bu, pusing kita ya Bu ya. Jadi seperti ya, jadi begitu. Jadi kami Jalan Jalan Dr. Sumeru. Semeru ya. Sumeru nomor 33. Ibu Wirna ini termasuk salah seorang, beliau itu peduli. Ya. Salah satu. Dan karena memang tugas beliau memang salah satu tugasnya juga di Dinas Tenaga Ketenaga Kerjaan yang nantinya akan melihat masa depan Iya. anak-anak SMK dan menyayangkan banget. Ya. Oke, baik, itu sedikit pengalaman tadi sharing dari Bu Irna. Nah, sebelum lanjut nih Bu, mungkin Oke. nanti ada beberapa pertanyaan. Nih Sobat Genta pasti kepo banget kok dipertemukan antara kepala sekolah SMK Kosgoro dengan Dr. Asep Mulyana. Kalian udah pada tahu dong ya, panggilan beliau juga pasti udah tahu. Ada apa sih bertemu berdua dan diajak ngobrol begini tuh, ada apa sih? Pasti mereka pada kepo nih Bu ya. Dan mungkin saya langsung sebelum ke Ibu, saya ke Bapak dulu, ke Bapak Asep. Bapak, kita kan punya BKK nih ya Pak ya. Bapak nanti akan menceritakan sedikit atau singkat tentang BKK SMK. Kita ngobrol di sini itu anak-anak jadi oh ternyata gitu. Saya pengen anak-anak tuh menangkap obrolan kita tuh oh iya gitu Bu. Jadi nggak tanda tanya besar. Bahwa di SMK Kosgoro kita punya BKK, Bursa Kerja ya Pak. Kenapa mengundang Ibu Wirna ini? Ya sangat penting lah, karena kan beliau dari Dinas Tenaga Kerjaan. Jadi jangan takut, jangan khawatir bahwa SMK Kosgoro insya Allah akan semakin terdepan, khususnya untuk memikirkan masa depan mereka. Baik Bapak, langsung saja untuk di SMK Kosgoro ini. Kenapa harus ngobrol dengan Bu Wirna sih? Ada apa sih Bapak gitu loh. Jadi lebih ke saya kepo pribadi. Teman-teman Genta lebih kepo lagi Bu. Enggak Pak? Ya baik, terima kasih Bu Iin, host yang luar biasa di Genta Podcast. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
Sobat Genta dimanapun kalian berada. Ya, selamat pagi juga untuk Ibu Mirna. Beliau adalah kabinnya di Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Sesuai dengan yang disampaikan Bu Iin tadi, di SMK itu memang ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Ini adalah satu lembaga yang memang dibentuk, unit yang dibentuk untuk memberikan tentu pelayanan sekitar informasi lowongan kerja, lalu pelaksanaan pemasarannya, penyaluran, penempatan. Ya intinya lewat BKK inilah para calon lulusan di SMK Kosgoro itu bisa dikomunikasikan dengan BKK. Nah, yang saya tahu anak-anak kita ini belum familiar juga nih Bu. Kadang-kadang nanya BKK itu apaan ya Pak? Nah, jadi padahal mereka tuh harusnya sangat butuh dengan BKK ini. Karena berbagai informasi tentang pekerjaan, tentang informasi lowongan kerja itu adanya di BKK kalau di SMK itu. Kemudian setelah dia ada nih Bu In, ya tentu kan kita punya tujuan Bu. Ngapain BKK dibentuk kalau tidak ada manfaat, tidak ada tujuannya. Betul. Yang pertama sih tentu sebagai wadah mempertemukan alumni pencari kerja. Kita sudah angkatan ke-7 kemarin. Mungkin sudah bertebaran alumni kita di mana-mana sesuai dengan yang sudah dilacak oleh teman-teman. Tracer. Ya, terus. Nah, di situ kan ada tuh Bu In. Ya. Berapa persen yang sudah terserap di dunia kerja, berapa persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini menjadi wadah gitu BKK itu. Kemudian BKK itu juga memberikan layanan kepada alumni. Ya, layanan apa? Ya, dunia kerja tentunya. Bisa mereka saling memberikan info ke sesama alumni yang masih memang belum bekerja. Itu salah satu tujuannya. Kemudian BKK juga bertujuan untuk memberikan atau sebagai wadah pelatihan. Ya, pelatihan kepada alumni sesuai dengan peminatannya. Tentu ini harus bergandengan dengan Iduka Bu In. Iya. Kita kan sudah sering ya. Kemudian sebagai wadah menanamkan jiwa kewirausahaan tadi Bu Wirna. Jadi sekolah ini tuh selain punya BKK tadi yang saya singgung di awal, kita juga sebagai sekolah pencetak kewirausahaan. SPW. Jadi ini semuanya harus dikembangkan. Jiwa entrepreneurnya dibentuk, lalu yang mau melanjutkan ke dunia kerja juga difasilitasi, dan yang terakhir adalah yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi pun harus difasilitasi. BMW itu ya Pak? Ya betul. Kita prinsipnya BMW kan ya Bu Mirna ya. Kalau SMK tuh B-nya itu bekerja. W-nya M-nya itu melanjutkan, W-nya itu berwirausaha gitu. Jadi tiga-tiganya di SMK Kosgoro ini insya Allah sudah difasilitasi. Begitu Bu In. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Sobat Genta menyimak ya, jadi lebih paham lagi. Sekarang langsung ke Ibu Wirna. Nah, tadi sedikit sudah kenalan dan sudah cerita juga sedikit tentang pengalaman beliau dan keprihatinannya beliau. Baik. Ibu langsung saja Ibu Wirna di sini sebagai Kabid Kepala Bidang Penempatan Perluasan Kerja. Wah, cocok banget nih. Mudah-mudahan nih para alumni nonton ya Bu. Saya harus. Nanti saya share seluas-luasnya biar nanti informasinya bisa tersampaikan. Baik Ibu, silakan Ibu sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja itu fungsi dan tugasnya atau misalkan informatif yang sifatnya informatif ke siswa atau ke Sobat Genta, silakan. Makasih Mbak Iin. Jadi begini, tadi Pak Kepala Sekolah Pak Asep udah membahas BKK. Itu salah satu TUSI itu tugas fungsi kami. BKK, SMK dan perguruan tinggi itulah mitra. Mitra tuh teman apa tuh? Teman tapi mesra. TTM. Jadi mitra. Betul. Mitra itu harus seiring. Betul. Seiring sejalan. Bergandeng tangan. Nah, namanya mitra harus sering koordinasi, komunikasi, kan saling melengkapi. Namanya mitra seperti itu. Kalau salah satu tidak bisa melengkapi, jomplang pasti nggak berhasil tuh Pak Asep.
Jadi mitra kami, jadi salah satu SMK di Kota Bogor, Kosgoro, itu sudah terdaftar di kami. Dan di situ memang ada beberapa hak dan kewajiban, termasuk kami dinas. Kami itu membina, membina Pak, membina, memonitoring. Demikian juga Bapak, hak dan kewajibannya melaporkan siswa, alumni, dan lowongan dan penempatan. Jadi, kenapa mitra? Ya tugas kami bersama untuk mengentaskan anak-anak. Ya. Bisa dunia usaha, bisa wirausaha. Kan begitu. Jadi apa yang dihasilkan, apa hasil dari alumni itu pasti ada. Pasti. Itu intinya BKK Sobat Genta. Jadi kita pasti ada itu hubungan seperti itu. Jadi saling melengkapi. Itu yang bursa kerja BKK bursa kerja khusus. Jadi khusus di SMK gitu. Kenapa ada khusus? Sementara itu BKK, dan kalau kami di Dinas Tenaga Kerja itu sebenarnya pekerjaan kami itu agak rumit. Agak rumit. Sementara bidang kami itu menerima keluhan mencari lowongan yang ada, dan adik-adik Sobat Genta tahu kenapa harus cari kartu kuning. Nah, disitulah terdaftar. Di situ kami mempunyai web Bogor Kerja dan IG Bogor Kerja. Jadi gitu Mbak Iin, tahun ini alumni Kosgoro masukin semua ke web Bogor Kerja. Ada berapa orang gitu. Di suatu saat si siapa Anita lah gitu ya, sudah terdaftar di Bogor Kerja, itu kan akan dikepo, di-add oleh perusahaan. Asal HP-nya aktif ya. Tidak. Email termasuk? Betul. Di web itu harus banyak-banyak profilnya dimuat, fotonya yang bagus. Dan kita sudah online dan kita melayani seluruh Indonesia. Kenapa seluruh Indonesia? Kita NKRI, tetapi data kami hanya Kota Bogor yang kita pilih. Kita waktu itu merasa seperti IPB, anak-anak IPB. Anak IPB itu kan orangnya bukan orang Bogor, ada luar Jawa. Seluruh Indonesia. Kenapa hanya mencari informasi dan kartu AK1 kuning? Masa pulang ke daerahnya? Iya. Seperti. Jadi kita melayani seluruh Indonesia. Jadi dibuka ya Bu? Buka. Adik-adik kabupaten boleh, dan kita online. Boleh dari mau tidur, mau di mana itu bisa. Hanya pencetakannya di sana. Dan kita buka di MPP juga, Mall Pelayanan Publik. Di sana ada. Dan adik-adik tolong profil itu yang sebagus-bagusnya agar perusahaan tuh kepo. Kayak anak saya tuh bilang begini, "Mah, aku dikepoin HRD itu, Mah. Aku dikepoin HRD itu." Iya. HRD itu tuh milih, "Wah, anak ini nih pengen nih. Anak ini kita memantau di sana." Jadi Pak, nanti BKK tuh semua sistemnya seperti itu. Jadi kita sama-sama melihat lulusan Kosgoro nih, dia kemana, sudah berapa. Kita pantau di situ nanti, seperti itu ya. Itu web Bogor Kerja seperti itu, dan di situ ada bermacam-macam rumah. Dan kita mencari pekerjaan nih, udah bekerja. Sebelum bekerja kita ada pelatihan tuh di Balai Latihan Kerja, ada balai latihan, semua free. Balai Latihan Kerja ada beberapa kejuruan, dan ada juga pelatihan melalui di perusahaan, itu namanya magang. Jadi magang, kalau SMK magang saat bekerja, saat belajar hanya itu ya Pak, untuk menghasilkan nilai ya Pak, persyaratan untuk kelulusan magang saat belajar. Kalau ini magang setelah dia lulus ke sekolah, jadi beda. Nanti bersertifikat untuk di perusahaan-perusahaan, dan itu pun kita ada program magang baik di dalam dan di luar negeri. Itu di luar negeri, kenapa warga Kota Bogor tidak ada peminat? Itu. Jadi Jepang itu lagi buka banyak. Jepang banyak. Banyak Pak, SMK sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk magang ke luar negeri. Jepang tuh banyak.
Dan ada, jadi magang itu bisa ke luar negeri itu ada di otomotif. Kalau di Korea, di Singapura itu ada yang di perhotel. Kalau di daerah-daerah itu biasanya anak-anak muda itu di perhotelan. Apa tuh? Office boy. Bukan, yang itu tuh untuk di bar, minuman tuh. Oh, Apa tuh bartender. namanya? Nah, bartender sih apa seperti itu. Beverage. Itu banyak anak-anak muda itu. Banyak. Jadi kami ini tiap hari melayani rekom paspor ke imigrasi jika ingin ke luar negeri. Jadi ingin ke luar negeri pasti paspor, nggak bisa, Pak. Pasti harus ke kami, ke Disnaker kami. Jadi itu syaratnya karena mau bekerja. Jadi intinya kita mau perlindungan tenaga kerja yang ke luar negeri, biar tahu biar sah. Boleh sahabat Genta ke luar negeri berhasil, tetapi yang sah, bukan yang tidak sah. Jadi TKI, orang bilang TKI itu tidak mau. Mau, di sana perawat dibutuhkan. Di Madinah Jepang itu dibutuhkan. Semua kalau haji itu TKI-nya orang Jawa, orang Indonesia itu yang masak ya kan? Itu TKI. Terus di perhotelan itu yang melipat-lipat. Jadi anggapannya jangan melihat yang negatif. Itu yang non prosedural. Jadi kita banyak perusahaan yang malah mencari. Kita kesulitan untuk mengirim ke sana. Dan adik-adik kalau bisa lihat di YouTube, kalau di mana ya saya waktu itu TKI Indonesia berhasil keluar negeri dan menikah dengan orang sana. Itu buka usaha tempe, tahu, restoran, siap catering, bener. Nah itu jadi kita Pak ya mungkin cara pandang kita, orang tua kita itu anak-anak harus bekerja di Kota Bogor dan bekerja di belakang meja dengan gaji, terus nggak panas, atau nggak dekat-dekat rumah. Nah, kalau bisa orang tuanya bikin PT sendiri, padahal banyak. Jadi Dinas Tenaga Kerja itu memfasilitasi info. Jika itu pelatihan itu banyak. Ada juga kita setelah berlatih itu ditempatkan bekerja. Nah itu dia polemiknya bekerja dengan kejadian-kejadian yang adik-adik Sobat Genta suka lihat demo, protes, itu hal biasa. Negara sedang berkembang itu seperti itu. Regulasi-regulasi, peraturan itu sering muncul. Sebenarnya dengan kondisi pandemi COVID kemarin 2 tahun ini ya, pemerintah tuh pusing untuk memikirkan bagaimana solusinya. Pasti. Mau berbuat perlindungan begini, salah satu pihak pasti ada yang pro kontra. Begini salah. Seperti itu. Jadi pusat itu sebenarnya kalau mau kita bisa bilang nggak bisa tidur. Apa yang saya perbuat untuk masyarakat Indonesia? Seperti itu. Itu jika sudah bekerja, itu polemik sudah bekerja, tetapi dengan kondisi pandemi, kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, itu bisa menghasilkan PHK. PHK datang ke bidang saya lagi Pak, balik lagi. Dinas Tenaga Kerja lagi. Bidang saya lagi. Yang awal ke saya, perjalanan berapa tahun, balik lagi ke saya. Balik lagi. Dengan persyaratan yang macam-macam oleh perusahaan, di mana hasil PHK itu tidak memenuhi persyaratan Bapak, karena dia usia sudah tinggi. Oke, dia pengalaman, tetapi itulah kita untuk berwirausaha. Usia produktifnya juga ada batas ya Bu ya. Benar, perusahaan tidak mau dong, pasti harus memilih. Betul. Dan itu Pak sebenarnya ketenaga kerjaan itu lingkaran yang tidak putus. Hulu sama hilir itu berkaitan, tidak ada putusnya. Tidak hanya dari informasi aja yang di-share, cukup sampai di situ. Tapi ketika perjalanan mereka masuk, bekerja, kemudian sudah bekerja sampai kepada usia produktifnya, stop, balik lagi. Oke, baik Ibu, stop dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan juga. Ini Sobat Genta udah banyak tahu nih Bu ya tentang Ibu. Udah sedikit tahu loh ya, Ibu
Bu Wirna diundang ke sini itu pasti banyak hal yang di-share yang tentunya penting banget buat kalian yang kelas, yang masih sekolah ataupun yang alumni. Ini penting banget. Dan ini prinsip saya juga ketika saya di depan kelas dengan anak-anak, apalagi istilah kasarnya apa ya, bahwa laki-laki itu langkahnya panjang ya. Artinya ya raihlah kemanapun. Ya, selama gitu. masih bisa, muda, Betul. selama masih di Indonesia. Selama masih bisa. Nah mungkin ini Bu, mungkin saya akan share ke teman-teman pada kepo juga. Nah informasi-informasi yang tadi Ibu bilang untuk magang, setelah lulusan, kemudian bagi yang pengen berkeluar misalnya, lebih mencari pengalaman lagi di luar negeri. Nah itu informasinya di mana Bu? Apa cukup di web Bogor Kerja saja? Di situ banyak informasi atau gimana? Ya. Ada. Jadi memang informasi itu kan tidak tiap hari ya. Iya. Jadi kalau lowongan itu kan biasa dari beberapa perusahaan lowongan. Kadang-kadang memang dibutuhkan dengan cepat ya, 1 hari 2 hari tutup lagi hilang udah. Info-info seperti tadi persyaratan dan apa itu sebenarnya ada. Kalau ada di web Bogor Kerja bisa lihat apa ya dari atas. Tetapi sebenarnya kalau kita itu di web ada call center. Ada call centernya boleh di situ. Dengan apa permasalahannya dari siapa kita akan jawab. Dan di web Bogor Kerja boleh chat dan di IG boleh. Dilayani Bu ya? Dilayani. Direspon. Gitu. Iya. Karena saya terus terang kalau anak-anak bilang ibu gaul, tiap hari saya buka IG itu. Harus ya Bu? Buka lowongan saya tiap hari. Tiap hari saya, meskipun sambil apa gitu, saya pasti buka nih, saya bilang gitu. Jadi apa ya, info itu jangan terlepas. Jadi masih kurang gitu. Jadi begini. Kalau saya lihat ya, itu pengalaman saya ya, sobat-sobat ya. Saya tahu sobat-sobat tuh tiap hari main HP. Tapi saya nggak tahu yang dibuka tuh apa gitu. Saya suka buka Bu, karena saya ada info. Saya pilih kan, TikTok oke, IG oke gitu ya. Nah, tetapi begitu saat masuk web Bogor Kerja, dia gaptek Bu. Gaptek. Kita sudah ada di web cara proses pembuatan, ada alurnya. Oke, itu yang dari kota Bogor ya, seperti itu. Tolong alurnya tuh kan ada begini deh, seperti saya suka beli online. Klik gambar, beli sepatu, nama, telepon, alamat. Jika salah satu isian yang diminta tidak diisi, kan nggak bisa dilanjutin kan? Ya. Dia nggak bisa lanjutin, datang ke dinas. Kalau anak-anak saya, Mbak, abis ini, tolong itu. Jadi gini deh, saya ditegur oleh Pak Kadis saya, Bu, itu banyak banget yang masih datang lagi COVID. Pak, sudah online. Tapi dia kepo Pak, saya bingung. Sudah ada petunjuk, dia boleh di kamar mandi, kayak tidur, ditinggal diisi, foto diupload. Kenapa foto tuh baru di kantor gini? Bener tuh, dari rumah nih udah belum sisiran atau apa, belum ada mandi. Syarat foto gitu. Asal aja gitu ya mungkin. Itu loh, jadi tolong kalau buka HP, Twitter atau apa yang bermanfaat. Yang bermanfaat, gak usah ngelihat yang itulah. Kalau saya sendiri aja ngelihat yang positif, saya lihat kegiatan Pak Wali kan begitu ya, kelihatan ini gitu seperti. Juga bagi saya, biar saya nggak ketinggalan juga kan seperti. Informasi. Jadi itu terus kalau di pusat itu banyak program. Yang waktu itu heboh prakerja. Ya, prakerja sudah ya. Seperti itu. Jadi program pemerintah pusat itu turun ke daerah gitu ya. Jadi kita info-info, jadi kita ada petugasnya. Jadi kita melayani ada pertanyaan atau apa itu oke, boleh. Tetapi saya lihat IG kami itu jarang yang komen, yang itu jarang gitu. Nanti di follow Bu. Iya, siap. Mulai di follow ya Bu. Iya. Jadi iya, maksud saya ayolah, boleh tanya atau apa gitu, nggak masalah, kan interaktif ya, jadi interaktif, boleh.
harus apa sih yang nggak tahu tuh langsung Iya, ditanyakan. gitu, Tapi seperti sebelumnya saya yakin sobat-sobat Genta tuh apa ya, pinter lah, maksudnya lebih oke lah, lebih jago lah harusnya. Ketika membuka sebuah informasi itu, Ya. itu kan ada kata ibu tadi runtutannya sudah ada, kemudian langkah-langkahnya sudah ada, apa sih yang dibutuhkan situ ada. Mau ke luar negeri apa sih syaratnya situ sudah ada semua ibu ya. Jadi mungkin nanti sobat-sobat Genta dibuka saja web Bogor kerja di situ online. Gak usah lagi ke kantor Disnaker untuk membuat kartu kuning ya Bu ya. Boleh, tetap Boleh, hanya tapi- untuk Oh mencetak. mencetak saja, tapi untuk membuat data-datanya cukup Iya, online boleh. saja gitu. Kalaupun mau datang silakan Jalan Semeru nomor 33. Ya, Kenapa? biar tahu dan biar kenal. Iya betul. Ibu keren banget. Ini banyak banget saya pengen nanya. Soalnya ketika saya kalau lagi ngobrol atau sharing sama anak-anak gitu, saya juga informasi yang saya tahu saya share lagi ketika di kelas gitu. Karena ketika saya ada pertanyaan dari sobat-sobat gitu, Bu saya belum kerja yang alumni itu. Ya. Kalau ada informasi share ke saya ya. Hmm, Nah, mungkin nanti saya akan giring mereka untuk membuka web. Karena mereka kan bukanya Bu web-web yang mungkin menarik berat mereka ya. Iya benar. Jadi mereka hanya kebanyakan saya sih jujur sedikit anak sekarang masih suka disuapin Bu. Masih suka disuapin, jadi belum bisa mandiri banget. Nah untuk yang sekarang makanya Sobat Genta ada tamu istimewa ini tentunya pasti banyak banget informasi yang kalian harus simak ya. Jangan sampai dipotong-potong ya. Nanti biar lebih jelas lagi gitu. Baik Ibu ditahan dulu, saya kembali ke Bapak Kepala Sekolah SMK Kosgoro. Kita nggak duduk biasa aja ngobrol biasa kan Pak? Ada sesuatu yang mau dibicarakan nih. Maksudnya SMK Kosgoro itu tadi sudah menjadi mitra dan di Snaker itu memang harus yang apa ya solid ya Bu ya. Kalau bisa sih solid ya sampai kapanpun. Baik untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Kosgoro yang beliau sangat peduli banget dengan yang namanya alumni Bu, sampai disiapkan SPW itu kita harus berjalan gitu. Karena tadi ya Bu, Pak wira usaha ketika belum bekerja. Baik Bapak kembali lagi ke BKK tadi. Kira-kira atau program atau kegiatan yang dimiliki apa ya istilahnya dari SMK BKK SMK Kosgoro ini yang nanti ada kaitannya dengan Disnaker itu apa aja Pak? Nanti Sobat Genta nunggu nih informasinya. Iya, iya. Terima kasih Bu In. Iya, emang enggak. Ada beberapa program sebenarnya di BKK SMK Kosgoro ini Bu Ina. Sekaligus menginformasikan. Biasa kita karena ini menjembatani calon tenaga kerja, maka yang paling penting adalah BKK ini mempunyai satu program mendatangkan guru tamu. Nah, mendatangkan guru tamunya juga tidak sembarangan, tentu dari dunia industri. Yang sudah menikah ya Pak? Sudah bahkan sudah banyak pengalaman Bu. Sudah. Nah, kira-kira apa nanti akan di-sharingkan oleh teman-teman dari industri? Ya tentu ada berbagai karakter industri yang harus dikuasai anak-anak. Ini kan masuknya ke soft skill ya Bu In ya. Selain nanti anak-anak ini punya hard skillnya yang baik, tapi kan soft skillnya ini juga harus dibangun. Bagaimana dia punya kejujuran, bagaimana dia punya ketahanan mental, bagaimana dia juga bisa mandiri, bisa berkomunikasi. Karena kalau hanya sebatas ketemu dengan guru-guru prakteknya nih, guru-guru produktif istilahnya, tentu kan masih ada beberapa hal yang kurang. Nah, salah satunya dijembatanilah oleh teman-teman di BKK ini untuk membuat program mendatangkan guru tamu. Kemudian ada juga program yang dibuat oleh teman-teman di BKK ini adalah membuat semacam tracer study ini Bu. Mungkin nanti Bu In juga lebih paham lah ya. Tracer study ini itu penting karena dari alumni inilah sebetulnya lowongan-lowongan pekerjaan itu juga ada. Dan bahkan di BKK ini mengharapkan bagaimana caranya alumni ini merekrut alumni. Karena tidak semua alumni SMK Kosgoro ini juga menganggur. Mungkin ada yang entrepreneurnya sudah bagus. Dan ketika dia membutuhkan
pegawai baru, maka dia tidak akan mencari yang lain dulu, Bu. Dia akan men-share dulu ke websitenya alumni nih. Nah, ya baru tahun ini Bu In, website alumni itu ada, tracernya juga lebih digencarkan. Dan mudah-mudahan ini juga nanti gayung bersambut dengan yang apa sih tadi yang Bu Wina sampaikan. Iya, betul. Nah, hanya ada sedikit pesan saya, mungkin teman-teman ini kan fashionnya milenial ya, Bu. Ya tentu memang pembuatan platform, pembuatan aplikasi itu harus memang memancing minat mereka dulu nih. Kalau kita mohon maaf nih, kalau membuat sebuah aplikasi itu tidak bernuansa milenial, itu kadang-kadang milenial itu malas terpancing. Ngapain sih lah ini? Pasti harus ortu-ortu lah yang ke situ. Padahal dengan judulnya sudah jelas, ya lowongan pekerjaan kah segala macam. Dan makanya ada semacam penelitian nih Bu Wina bahwa saat ini tuh milenial ini sebenarnya, dan mungkin kita semua ya, itu kalau minat baca itu tinggi, Bu. Tapi kalau daya baca, nah ini kan mungkin yang perlu dipertanyakan. Tadi Bu Wina ngomong, itu kalau buka itu apa saja, minatnya itu tinggi, Bu. Apa saja akan di otak-atik tuh, Bu. Tapi ketika berbenturan dengan sebuah informasi, sebetulnya penting buat mereka, tapi daya baca itu akhirnya udahlah, pindah lagi ke hal yang lain. Nah, ini juga perlu disikapi oleh teman-teman alumni atau nanti calon lulusan tahun ini. Kita memang harus membekali dengan kemampuan baca yang baik. Ya, kritis dengan informasi yang banyak berseliweran hari ini nih. Karena disitulah sebetulnya mana yang berita sampah, mana yang berita berisi. Nah, ini kan juga perlu kritis, Bu, ya pemikirannya ke sana. Saya kira itu Bu In, beberapa program yang sudah dirancang oleh BKK, penetapan guru tamu, ya, lalu mempersiapkan juga teman-teman alumni dengan webnya tersendiri, sehingga BKK ini tidak hanya sekedar nama nih Bu Wina, tapi dia di dalamnya itu syarat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa diangkat oleh alumni. Termasuk ini ya Pak, kayak pelatihan-pelatihan. Oh iya. Iya, itu juga kita adakan. Kalau tadi ada semacam disebut Bu In itu ada BLK ya. Ya mungkin kita di sini kan dulu, mungkin Bu In juga pelakunya lah. Kita membuat program workshop dengan salah satu industri pertelevisian, Bu. Ya. Itu bagaimana sih memberikan pembekalan kepada anak-anak nih, khusus di program pertelevisian itu dengan public speaking. Nah, itu dulu pernah juga diadakan, dan sekarang ini juga anak-anak juga masih tetap sangat antusias dengan kegiatan itu, Bu Wina. Saya kira itu, Bu In. Iya, terima kasih Bapak. Udah jelas kan ya? Udah sangat jelas sekali dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Sepanjang saya tahu memang Ibu Wirna, sedikit informasi aja, di SMK Kosgoro ini memang betul dibuka, diadakan, dibebaskan untuk membuat pelatihan, meningkatkan kompetensi mereka, alumni atau kelas 12. Karena pada dasarnya adalah ketika mereka lulus tidak hanya selembar ijazah saja. Jadi mereka mau punya beberapa lembar sertifikat dan sebagai portofolio tentunya kan untuk mereka. Dan ini kadang informasi kita sebar di BKK juga, teman-teman juga aktif gitu ya untuk mengadakan semacam pelatihan yang bersertifikasi. Nah kebetulan kita juga BNSP ya Pak, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, semua jurusan sudah ber-BNSP. Jadi itu alhamdulillahnya. Mungkin ada sedikit perbedaan mungkin dari Ibu dan sudah tahu SMK swasta di lain, mungkin kita ada sedikit berbedaan. Sudah berjalan beberapa tahun ya Pak ya untuk BNSP ini. Mereka tidak hanya 2 lembar ijazah, tapi beberapa lembar sertifikat gitu loh Bu. Itu yang sedikit saya tambahkan. Baik, kembali ke Ibu. Karena ini waktu kok cepet banget ya Bu. Padahal saya pengen banget nanya ke Ibu. Gak apa-apa. Lanjut aja sampai selesai. Sampai selesai. Baik, untuk yang tugas Ibu sudah tadi, artinya di Snaker ini posisinya adalah memang sangat informatif ya. Sobat-sobat muda itu penting banget tahu tentang informasi dari Dinas Tenaga Kerja.
Bu, boleh nggak nanya sedikit yang agak di luar Disnaker nih, Bu? Boleh. Ini, Kalau Bu, bisa jawab. iya, pasti Ibu bisa jawab dong. Saya pribadi, mungkin Bapak juga kalau saya utarakan, Bu, tentang JHT, Bu, informasi itu gimana, Bu? Maksudnya teman-teman sobat nih kan tahu dong, informasi kan sebarkan. Kemudian banyak terjadi di kanan, kiri, belakang, depan gitu ya, Bu? Nah, tolong dari Ibu Disnaker tentang JHT itu, Bu, biar clear dari ini loh orangnya gitu lah. Maksudnya lebih ke informasinya aktual. Iya Mbak Iin, Pak Asep. Wah, saya balik tanya dulu. Ada yang tahu nggak JHT itu apa? Tapi nggak pakai A loh ya, Bu. Nggak pakai A. Jadi trending topiknya 2022 ya. adalah JHT, trending topik. Trending topik. Apalagi talk show-nya itu, wah, saya aja nggak tidur loh Pak, sampai jam 11 malam, jam 12 malam nonton Mengikuti TV, ya, Bu, ya? YouTube ya. Mengikuti. Karena seru Pak, seru. Coba kalau seperti ini, bahas JHT sama Hotman Pak. Sama Deddy Corbuzier kan juga bahas JHT. Iya, bahas semuanya seperti ya, itu. Bu, ya. Wah, rame. Kalau saat bahas itu, saya pengen duduk di situ tuh Pak. Gemes. Bener, malam-malam nonton sedih. Saya pengen duduk situ, lompat gitu. Jadi nggak enak jadi tanya ke SMK Kegorong. Emangnya SMK Kegorong nggak ikut JHT ya Pak? Jaminan hari tua ada. Enggak, Bu. Ya. Nggak ada ya. Ya. Jadi di bawah yayasan loh Pak. Di bawah yayasan loh Pak. Jadi ngingetin dulu. Sebetulnya ini wajib ya, Bu ya? Ya, saya nggak ngomong Bapak yang wajib. Jadi begini Pak, saya dulu pertama kali bekerja itu sebagai mediator. Mediator tuh yang sudah bekerja, perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Itu banyak kasus. Ada yang ingin direktur itu turunin, HRD-nya nggak benar, ada yang berantem, ada yang hak kewajibannya nggak dipenuhi. Banyak kasus. Masa. Yang sekarang adalah kasus itu dispute itu berselisih, bukan hak dan kewajiban. Kalau normatif tuh upah nggak dibayar, lembur nggak dibayar, seperti itu jelas. Ini dispute berselisih. Yang sekarang muncul itu serikat pekerja yang rame, serikat pekerja dari mana, itu bawaan siapa, ya itu kita nggak usah ngomong yang di belakang backing, politik atau apa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu memang pemerintahan itu sudah berapa tahun ya Pak ya? Mulai zaman Pak Soeharto ya Pak ya. Setiap pemerintahan kepresidenan itu pasti menerbitkan undang-undang. Apapun lah, bukan ketenagakerjaan, apapun lah gitu. Undang-undang saat itu diterapkan sesuai. Wajar dong Pak, zaman dulu nggak ada nggak ada media online, nggak ada HP. Saat itu contoh, saat itu cocok sesuai. Berjalannya waktu itu nggak cocok. Sebelum JHT ya Bu, Mbak. Nah, jadi kenapa muncul seperti yang demo sebelum JHT adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Namanya Omnibus Law. Ya, yang melatar belakangnya ya. Apakah Omnibus Law? Ada yang tahu? Omnibus Law itu adalah bahasa Belanda. Kita bukan menciplak atau mencontoh. Omnibus Law di Belanda itu adalah beberapa peraturan yang ada itu ternyata begitu kita teliti, kita kaji, itu ada yang sama, ada yang mirip, terus terbentur macam-macam gitu. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu disederhanakan. Yang tujuannya Pak Jokowi mempermudah investasi masuk, mempermudah pelayanan, dijadikan satu. Wajar dong. Masyarakat kaget, belum tentu setuju. Yang biasanya suruh lewat sini nih, mau ke Goskoro, lewat Jalan Pejajaran, tahu-tahu diputer lewat belakang, marah dong gitu, kasarannya kaget gitu. Dan kadang-kadang dia belum tahu apa maksud ini dan isinya kenapa kan gitu. Itu biasa ada rame-rame. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dulu namanya ada plesetan tuh namanya
undang-undang cilaka. Itu cilaka karena waktu itu cipta lapangan kerja, undang-undang cipta lapangan kerja. Cipta lapangan kerja CL. Iya, undang-undang cilaka. Akhirnya Diplesetkan maksudnya. Diplesetkan. Iya, memang dulu memang benar. Akhirnya diganti undang-undang cipta kerja. Agak bagus lah kata-katanya. Termasuk saya tuh menghadiri berapa kali acara itu ya, berkali pagi, bukan berdebat, masukan seperti apa, bagaimana penyederhanaan. Dan adik-adik nanti mungkin sekali-kali main ke mall MPP, situ sambil ke Starbucks ya, sambil ngopi. Di situ adik-adik lihat kenapa ada mall pelayanan publik. Itu satu pintu mempermudah pemerintahan masyarakat. Wandi, di situ ada namanya OSS. Di situ satu pintu semua mendaftar situ dengan canggih, klik jalan. Langsung. Ya, klik jalan. Mungkin Bapak nanti mau membuat PT lagi atau apa lembaga, itu tetap masuk di situ, klik. Itu syaratnya banyak. Sekarang canggih dan dipantau oleh kementerian di sana. Kenapa CHT muncul? Itu adalah salah satu dari Undang-Undang Cipta Kerja. Inginnya menyederhanakan. Jadi CHT muncul itu saat menurut satu sisi saat tidak tepat. Menurut satu sisi. Karena saat jika pandemi ini ternyata banyak yang di PHK. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan uang. Tetapi ternyata CHT jaminan hari tua itu syaratnya harus usia 56. Sebenarnya menurut saya pribadi CHT itu bagus. Memang uang kita. Saya PNS, Pak. Itu saya tiap bulan dipotong untuk taspen. Boleh diambil saat pensiun umur 58. Saya pensiun tahun ini akhir tahun. Saya boleh ngambil saat itu, sebelumnya nggak boleh. Kenapa muncul itu? Di luar negeri, sobat-sobat sering nonton nggak ya? Apa yang ditonton itu, apa yang ditarik kesimpulan? Kalau saya nonton di YouTube, di TikTok, di luar negeri, kenapa manula lansia nenek kakek hidupnya tenang? Dia sudah terjamin semua hidupnya. Dia sehat, orang Jepang itu sehat. Usia tua, dia mau naik. Kalau orang Bogor kan nggak mau. Aku pengen gampang naik motor lah biar cepat nerabas lampu merah. Orang Jepang, orang luar negeri, kita ada bis kita ya, nggak mau. Karena harus jalan dulu ke halte. Mana mau orang kita di sana sehat. Pakai jas, itu pada pakai jas, pakai sepatu, itu jalan untuk menuju dan tertib disiplin. Dia menuju angkutan atau mobil atau bis atau kereta. Di sana tua itu semua sehat. Bapak udahlah sobat lihat di YouTube di apa. Kenapa orang luar negeri itu senang jalan? Sehat. Usia tua karena hidupnya terjamin semua. Bukan malah mumet ya, Bu? Nggak. Kalau di Indonesia masih mikir aku harus pensiun ngapain ya? Nah, makanya dibentuklah Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Oke, memang karyawan itu dipotong, wajar. Saya juga dipotong. Nabung. Nabung. Kita tidak usahlah mempermasalahkan uang saya berapa, bunga berapa, sudahlah pusing lah gitu ya. Yang penting kita positive thinking. Saya tuh keluar punya uang. Maksudnya saat ini karena lagi banyak yang PHK, pengennya pekerja, uangnya diambil, nggak usah menunggu 56. 56 itu lama. Masih lama gitu. Saat ini yang PHK pengen usaha, boleh dong ribut. Itu uang saya kenapa nggak bisa diambil? Uang saya. Keinginannya dari kementerian, kamu kan masih produktif, usia carilah kerja dulu. Di satu sisi cari kerja juga susah. Jadi itu dilemanya nggak akan selesai. Nah, itu CHT jaminan hari tua. Boleh diambil 56 dan jika sebelum 56 jika meninggal
atau cacat. Wajar tuh, harus meninggal dan cacat harus tuh. Oh, Cacat iya. tetap itu dia tidak bisa bekerja sama sekali kan, yang tidak bisa. Tetapi hati-hati, difabel cacat yang tidak tetap itu harus tetap bekerja. Perusahaan mempunyai kewajiban 1% dari 100 karyawan, dan pemerintah daerah, pemerintah pusat itu 2%. Itu justru harus diterima, bukan di PHK, tapi bukan cacat total. Betul. Dan banyak difabel yang justru bagus, maaf hanya tangan, itu justru bagus, dia mempunyai keahlian talenta yang bagus. Itu CHT, kenapa muncul seperti itu. Tetapi sekarang lagi revisi. Iya. Sekarang Dengarnya nunggu Pak Jokowi. Oh iya, berarti Nah seperti itu. ada perubahan lagi nih. Ya kita belum tahu. Tetapi saat-saat sekarang dengan adanya pandemi, kemarin kartu prakerja, oke? Ini waktu kemarin prakerja ini kita melayani, bukan melayani Pak, kita memberikan arahan. Jadi waktu itu terus terang pertama-tama gaptek Pak. Gaptek orang mau masuk kartu prakerja karena dia ada isian pertanyaan soal-soal loh. Waktunya habis ulangi lagi. Ya. Sementara yang ikut ada yang tua, Ya. ada yang ibu rumah tangga, ada yang toko, yang saat itu dia tidak punya Android. Sekarang jika masyarakat Indonesia tidak punya Android, akan ketinggalan semuanya, Sangat. ketinggalan. Kuncinya itu ya Bu. Iya. Dan ada satu kejadian kemarin, saya nonton nih, menarik, gara-gara daring dia tidak punya HP, orang tuanya mencuri HP, di penjara 2 bulan, tetapi diloloskan oleh kejaksaan dengan alasan itu bukan pidana karena untuk daring. Iya. Justru dikasih HP. Jadi itu cerita-cerita Ya. dengan era sekarang, Ya, ya. digital. Ada yang bisa ikut, bisa tidak, bisa ketinggalan, dengan ada yang pidana. Nggak Dengan bijaksana ya Bu. iya, kecuali begini Pak, menurut Bapak nih, kecuali begini, ayo daring semua, siapa yang nggak punya HP, siapa yang daerah terpencil, nah itu ya Pak ya. Itu lain cerita ya. Terus dikumpulkan, kan waktu itu dikumpulkan di kelurahan-kelurahan, Kelurahan. terus ada yang itu tuh, ada yang di Bukit. Itu benar-benar Indonesia sebenarnya tidak bisa disamakan di setiap tempat. Maksud saya seperti itu. Jadi anak saya itu, teman saya bilang ini, kasihan mah dia itu tidak bisa ikut ujian Prakerja. terakhir, ujian terakhir, Ujian terakhir. karena dia sinyalnya nggak ada. Oh, sih. Ya kan belum. Bogor tuh bersyukur lah, apa-apa ada lah bisa. Ya. Nah itu prakerja. Dan saat sekarang dengan ya orang hanya menunggu 56 tahun, ada program yang jika di PHK itu namanya JKP. JKP. Ada tuh baru lagi. Oh, baru lagi. Jadi JKP vs JHT. Iya. JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kayaknya yang ditunggu-tunggu. Itu Pak Widi, namanya konselor. Dia petugasnya, Pak Widi sama Pak Bram. Jadi di Bimtek Pak, di diklat ujian dia lulus. Jadi JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan. Itu dapat uang. Tetapi syaratnya, aduh, saya juga kurang setuju tuh Pak. Syaratnya apa tuh, Pak? Dia harus udah, kan dia ikut BPJS Ketenagakerjaan, dia akan dapat email, dia ngisi email seperti itu, dia akan dapat. Tetapi syaratnya dia harus melamar 5 perusahaan, harus ada di bukti untuk membuktikan dia Tidak diterima. ya sudah mencari lowongan. Sudah pernah mencari 5 Lowongan perusahaan. Satu, kedua, kalau tidak dia bisa ikut pelatihan. Dilatih ya. Tetapi yang ada sekarang pekerja ya tidak ingin itu, inginnya langsung duit, uang.
betul. Instan. Nah, jadi intinya sebenarnya itu jaring pengaman, maksudnya tetap ada. Jadi pengennya pemerintah tuh tidak merta-merta ada duit, gitu tidak. Karena maaf ya, kadang-kadang masyarakat juga susah nih dengan Indonesia tuh Pak. Waktu kemiskinan waktu itu tahun berapa ya saya lupa, Pak SBY ya. Moneter. Ya. 98. Nah, ada BLT ya, bantuan langsung BLT, tunai. bantuan langsung tunai. Ini di luar ketenagakerjaan, tapi Iya. sobat-sobat tahu. Itu pemerintah bingung dengan cara apa membantu kemiskinan. Kasih BLT uang. Itu BLT sebenarnya untuk apa, Bu? Membantu kan sembako. Tidak dia beli baju. Kredit motor. Lain lagi ya. Nah, jadi pemerintah itu sebenarnya memikirkan, memikirkan memfasilitasi. Itu masyarakatnya sulit, Bu. Siap. Sekarang juga ada kan, kita nggak tahu nih, ada bantuan-bantuan dari pemerintah, Ya, KIS, ya. itu tuh sebenarnya pemerintah tuh memikirkan apa untuk lagi masyarakat untuk saya. masyarakat. Betul. Nah seperti itu. Jadi JKP vs JHT. JHT. Tapi JKP kalah dengan dengan JHT. Tapi Trending topiknya. trending top belum kali Bu. Sudah. Oh sudah, maksudnya trending topik itu belum apa. Karena kalah. Kalah Sebenarnya dengan sudah. JHT. Oh, sudah. Jadi Pak Bram sama Pak Widi itu tiap hari ada Tapi belum tersebar kali Bu. konselornya. Belum sampai ke pelosok ataupun. Perlu diviralkan Bu. Iya nanti saya boleh. Kita di web kita sudah ada Sudah syarat-syaratnya, ada cara JKP syaratnya. seperti apa, bagaimana. Karena saya yakin, karena ada proses ogah masyarakat Indonesia. Iya. Karena pengennya Mbak tadi Iya, bilang instan. instan. Saya pengen cepatnya dapat duit, saya mau usaha. Iya. Pengennya pemerintah, Berusaha. kamu nanti setelah pensiun dapat duit apa? Betul, Kan nggak ada. Jadi kan tergantung ini. Kita melihat aturan dan substansinya seperti apa, dan kita melihat kacamata seperti apa, latar belakang dan tujuannya, dan siapa yang mau ngomong. Itu aja. Kalau sudah maaf Bu, kalau sudah dapat JKP itu persyaratan sudah dilaksanakan, pelatihan Iya. sudah. Bagaimana dengan JHT? Apa dia juga mendapatkan JHT itu? Iya, Double juga? Iya. Oh, I see. Jadi Tapi jangan PHK ya, Bu. iya, maksudnya lebih ke Ya. apa tadi K-nya itu Kehilangan. kehilangan Pekerjaan. pekerjaan. Mungkin misalnya gulung tikar perusahaannya Iya kan, gitu pandemi. ya, pandemi efek Iya, dari pandemi itu iya. bukan karena dia mengundurkan diri ataupun Iya. dipecat ya, Jadi di PHK gitu. ya. Jadi di Secara PHK langsung. tuh macam-macam. Macam-macam. Nah, dengan background alasan Iya. macam-macam. seperti Iya, itu. itu ya sobat Genta. Nih pasti pada kepo banget. JHT itu apa gitu. Dan yang terbaru, tunggu kabar terbaru ya Bu ya. Sudah berjalan. Tentang JHT ini Bu. Yang katanya awal saya dengar dari awal minimal 58 tahun. Maksimal. Usia Baru pensiun usia 56. 56. 56. Kemudian ada lagi peraturan baru katanya tidak diberlakukan itu Ya 56 enggak. langsung 56. Iya PHK langsung ambil. Langsung 56. Itu nggak ada Langsung perubahan ambil. lagi tuh Bu. Apa menunggu presiden? Enggak. Kalau kita kan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, bisa diambil. Oh, jadi bisa. Jadi enggak mutlak enggak Menunggu 56. 56. Oke, itu ya teman-teman ya sobat Genta. Kepo ini kan ada berita apa aja, jangan sampai diem aja nggak respon kan. Sekarang udah tahu nih dari ibu langsung di Snaker tentang apa itu JHT. Menarik ya Pak. Kita jadi tahu ya Pak ya. Saya tahu, Bapak juga tahu. Ibu, ini waktu Bu, saya pengen Iya. panjang lebar. Nanti di belakang Bu ya. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Nah ini untuk ada waktu sedikit lagi. Mungkin ada masukan dan saran Ibu dan Bapak ini untuk pada Genta, sobat Genta nih Bu nih, lebih kepada apa sih yang harus disiapkan untuk masa depan mereka. Tentunya tadi Bapak menyinggung tentang soft skill dan hard skill dari Ibu pribadi atau dari Bapak. Mangga, durasinya mungkin enggak lah. Singkat padat jelas. Ya, makasih Mbak In. Teruntuk juga yang terhormat Pak Asep. Jadi begini, sekarang eranya beda, era digital. Apapun sebenarnya bisa dikerjakan dimanapun, era digital. Apa yang adik-adik bisa sumbangkan dengan era digital, itu satu. Apa yang bisa disumbangkan, apa yang dikaryakan bisa dihasilkan dari digital, itu satu. Kedua,
carilah selama masih muda, raihlah bisa bekerja dimanapun, cari pengalaman. Jadi jangan milih-milih. Maaf, Kosgoro alumni pasti terbaik. Tetapi tolong lulusan ini apa kejuruannya di sini apa? Ada 5 jurusan Bu. Ada multimedia. Ada multimedia, teknik komputer jaringan, Masuk yang RWL, pertelevisian itu Bu. dan broadcasting dan kecantikan. Jadi maaf, jadi masih ada anggapan begini. Saya lulusan multimedia, saya harus bekerja di multimedia. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa wirausaha, ayo raih teman-temannya untuk bikin CV itu bikin usaha. Tetapi kalau tidak bisa, boleh dong. Multimedia kan ilmu Anda. Bekerja di bagian lain boleh dong. Boleh, sangat boleh. Jadi adik-adik, sobat, apa lulusan IPB itu singkatannya? Institut Pertanian Tidak. Bogor. Lulusan IPB itu bisa ke bank, bisa marketing, bisa kemana-mana. Institut Perbankan Bogor. Jadi, P-nya. Benar itu. Jadi selama masih ada bisa. Itu masuk. Kalau saya, berarti Anda tuh SIM-nya banyak. Boleh dong satu orang megang SIM banyak, SIM A, SIM C. Jadi saat itu dibutuhkan. Saya tanya HRD, kenapa di Bank Mandiri isinya ada dokter gigi, kehutanan, kelautan? Enggak masalah Bu. Selama saya wawancara dia bisa masuk. Betul. Karena di dalamnya bisa training dan bila belajar. Soft skill ya. Iya, baik, terima kasih Ibu. Sekarang Bapak. Ya, terima kasih Bu In di acara penutup ini. Saran saya setuju tadi dengan Bu Mina tadi. Karena ini era digital, Bu. Nah, teman-teman ini juga memang pemiliknya digital nih sebenarnya. Pelaku dan pemilik. Bahkan pernah disinggung Bu, mungkin anekdot ya. Mereka di dalam kandungan pun itu sudah belajar digital. Gitu, jadi sumbangkan, setuju apa yang bermanfaat dari keahlian mereka ini nih. Nah, ke depan itu tidak linear lagi banyaknya nih, bahkan multi skill. Nah, orang-orang yang nanti akan bisa meraih masa depan adalah orang yang bisa beradaptasi. Betul. Silakan beradaptasi dengan perubahan yang begini cepat, tidak terduga Bu In, sangat kompleksitas. Dan ambiguity juga Bu. Nah, tapi kita juga tidak usah terlalu nervous dengan itu. Dengan skill yang saat ini teman-teman punyai, lalu dengan pergaulan teman-teman, lingkungan pergaulan yang baik, nah maka teman-teman harus menjadi orang yang selalu siap untuk beradaptasi. Itu saja Bu, pesan saya. Luar biasa dari kedua tamu istimewa ini. Tidak ada kalimat panjang lebar nih dari saya. Hanya pesan aja. Silahkan kalian yang masih sekolah kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, khususnya yang alumni, silakan buka web Bogor Kerja untuk informasi seluas-luasnya. Kalau merasa kurang, datang ke mall atau ke MPP ya, mall pelayanan publik. Di situ satu one way door ya, satu pelayanan pintu, semua apapun informasi bisa didapat di sana. Kemudian satu lagi untuk yang khusus alumni Kosgoro, buka IG BKK. Di situ banyak informasi BKK SMK Kosgoro ya, jangan lupa follow IG BKK SMK Kosgoro. Di situ informasi lowongan kerja banyak banget di situ. Kalian kelas 10, kelas 11, kelas 12 persiapkan untuk itu. Baik, kalau gitu nanti IG saya menyusul aja. Yang jelas kalian yang belum subscribe, like ataupun share ataupun komen, silahkan ditunggu di channel Genta Podcast. Ibu ditunggu ya Bu ya. Subscribe ya Bu ya. Banyak informasi di situ Bu. Keren-keren anak-anak. Wah, bisa kolaborasi integrasi dong. Bisa. Nah, ini juga kalau misalkan dari Disnaker membutuhkan SDM untuk Genta, untuk ada sekedar bincang-bincangan dengan siapa, kami siap Bu. Kami siap. Kami datang ke sana. Oke. Ibu mau ke sini dari Disnaker? Beliau mau talk show di sini. Mangga. Kita anak-anak kami siapkan SDM-nya, kami siapkan peralatannya, Ibu tinggal datang. Baik, gitu aja Sobat Genta. Nanti di belakang bisa lebih banyak lagi tanya-tanya ya. Tetap jaga protokol, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, don't go anywhere, jangan terlalu jauh mainnya.
Baik, terima kasih. Salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.